Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang disusun oleh 1. Dita Fitriani, 2. Isna Imrotun Hasanah, dan 3. Nafa Bunga. Pengertian penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Fungsi penghimpunan dana: 1. Penyimpanan harta atau aset berharga. 2. Pengelola investasi yang baik atau professional investment manager. 3. Pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan. 4. Meningkatkan kemampuan likuiditas bank. 5. Melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha. 6. Penambahan sarana dan prasarana baru. 7. Sebagai biaya kegiatan operasional bank-bank. Tujuan penghimpunan dana: 1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. 2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Faktor-faktor penghimpunan dana: 1. Kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. 2. Risiko penyimpanan dana. 3. Expected rate of return oleh penyimpan lebih tinggi dari alternatif investasi lain. 4. Pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpanan dana. Pengertian bank. Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan atau financial intermediary antara debitur dengan kreditur dana. Setiap perusahaan baru akan tumbuh dan berkembang jika perusahaan itu memanfaatkan jasa-jasa perbankan. Demikian juga efektif dan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan jasa perbankan ini. Dari uraian di atas, sudah jelas bagi kita arti pentingnya bank dalam membantu kehidupan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Manajemen dana bank. Kunci dari keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga perannya sebagai financial intermediary dapat berjalan dengan baik. Karena kegiatan manajemen bank meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan pengalokasian dari masyarakat. Selanjutnya ada pengelolaan dana. Berdasarkan prioritas penggunaan dana terdiri atas 1. Cadangan primer atau primary reserve merupakan prioritas pertama dan yang paling utama alokasi dana bank. Kedua, cadangan sekunder atau secondary reserve merupakan prioritas kedua dan sebagai pelengkap atau cadangan pengganti bagi cadangan primer. Yang ketiga, penyaluran kredit merupakan prioritas ketiga dalam alokasi dana bank setelah mencukupi cadangan primer serta kebutuhan cadangan sekunder. Yang keempat, investasi portofolio merupakan prioritas terakhir dalam dana bank, di mana dana yang dialokasikan dalam kategori ini adalah dana sisa setelah penanaman dana dalam bentuk kredit telah memenuhi kriteria atau target tertentu. Yang kedua, berdasarkan sifat aktiva. 1. Penanaman dana dalam aktiva produktif. Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, penanaman dana dalam aktiva tidak produktif. Aktiva tidak produktif adalah penanaman dana bank ke dalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. Komponen dana dalam bentuk aktiva tidak produktif terdiri atas alat-alat likuid atau cash asset serta aktiva tetap dan inventaris. Sumber dana bank. 1. Dana pihak ke-1 adalah dana dari modal diri sendiri yang berasal dari pemegang saham. Kedua, dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari pihak luar. Yang ketiga, ada dana pihak ketiga adalah dana yang berupa simpanan dari pihak masyarakat. Selanjutnya, pengertian penyaluran dana.
penyaluran dana atau bisa disebut juga dengan menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan menyalurkan dana ini dikenal dengan istilah lending. Selanjutnya, fungsi penerimaan dana. Penerimaan dana pada bank dapat muncul dengan cara 1. Setoran menyetorkan uang ke dalam rekening tabungannya atau menabung. Kedua, seseorang menyetorkan cek-cek atau surat tagihan lainnya yang ditarik atas bank-bank lain. Yang ketiga, seseorang yang mungkin memperoleh hasil-hasil dari suatu pinjaman atau dalam bentuk uang yang dikreditkan pada rekening yang dimilikinya. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menerima dana dari masyarakat yang berupa Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menerima dana dari masyarakat yang berupa 1. Giro. Giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah, pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan buku. Penarikan dana giro oleh si pemilik hanya dapat dilakukan dengan cara perintah tertulis dari pemilik sebagai dasar resmi otorisasi pendebetan rekening nasabah oleh bank. Giro memiliki sifat rekening. Rekening giro merupakan hutang jangka pendek bank yang harus disajikan dalam hutang lancar. Setiap kali terjadi mutasi pertambahan rekening giro, nasabah akan dibukukan di sebelah kredit, dan setiap kali terjadi pengurangan rekening giro, nasabah akan dibukukan di sebelah debit. Dengan demikian, saldo normal rekening giro adalah sebelah kredit. Apabila saldo suatu rekening giro nasabah berada pada sisi debit, maka rekening tersebut bersaldo negatif. Yang kedua, ada tabungan. Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, yaitu pemilik tabungan yang dikelompokkan ke dalam hutang jangka pendek dalam neraca. Yang ketiga, ada deposito berjangka. Deposito berjangka yang dicatat dalam proses akuntansi digolongkan sedikitnya menjadi 2, yaitu yang jatuh tempo atau paling tidak 1 tahun yang akan datang dan yang masih akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang keempat, ada traveler cheques dalam valuta rupiah. Travel cheque merupakan sumber dana yang paling murah karena tidak berbunga dan memiliki unsur promosi yang tinggi. Yang kelima, ada surat berharga yang diterbitkan. Salah satu sumber dana lain yang dimiliki oleh bank adalah dengan menjual surat pengakuan hutang yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah yang belum mampu melunasi hutangnya. Yang keenam, ada pinjaman yang diterima. Selain dana masyarakat yang pada umumnya diserap oleh bank, suatu waktu tertentu bank juga menerima pinjaman dari pihak ketiga yang bukan nasabah perorangan, seperti lembaga keuangan di dalam atau di luar negeri, pemerintah, atau lembaga lainnya. Yang ketujuh, ada kewajiban lain-lain. Dalam sisi pasifa akan terdapat beberapa pos yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok pos sumber dana bank. Pos kewajiban lain-lain merupakan pos untuk menabung kewajiban-kewajiban bank yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos dana dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Yang kedelapan, ada pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi persyaratan tertentu. Yang kesembilan, ada modal pinjaman. Modal pinjaman adalah pinjaman yang didukung dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan capital note atau warkat lain yang disamakan dengan itu dan mempunyai sifat seperti modal. Yang ke-10, ada modal bank. Modal bank merupakan hak pemilik bank kepada pihak yang bersangkutan. Modal bank ini merupakan hutang bank kepada para pemiliknya, sehingga modal bank disajikan sebagai salah satu komponen pasifa di sebelah kanan neraca. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.